Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu pernah bersabda, kata Rasul, arba'un man utiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah, yang artinya ada 4 perkara yang apabila tertanam di dalam diri seorang hamba, faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, badanan 'alal bala'i sabiran, punya badan yang bersabar. Kalau kita berkaca kepada umat-umat terdahulu, di zaman para nabi dan rasul dan juga zaman para sahabat, ujian kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyakit yang berpuluhan tahun, bahkan beliau dikucil oleh masyarakat sampai membuat tenda di pembuangan sampah. Di pembuangan sampah diusir lagi oleh masyarakat sampai berada di tengah-tengah hutan. Pertaniannya terbakar, peternakannya habis, istrinya meninggal, anak-anaknya juga. Nabi Ayyub alaihissalam tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujian Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana ujian Nabi Isa alaihissalam? La mala wala banina wala baita wala nisa'a. Nabi Isa diuji oleh Allah, la mala, tidak punya harta, wala banina, tidak punya anak, wala nisa'a, tidak punya istri, wala baita, tidak punya rumah. Afdalul anbiya, nabi yang paling miskin adalah Nabi Isa alaihissalam. Diuji sedemikian rupa oleh Allah, tapi beliau tetap sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Ketika beliau berdakwah di Bukit Batu, beliau mensiarkan agama Islam dilempari kotoran. Setiap malam diancam kematian, siangnya diteror oleh kelaparan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Dan orang yang bersabar adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap manusia pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan sungguh pasti aku akan uji manusia dari ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wath thamarat paceklik, wa naqsin minal amwal kekurangan harta. Diuji oleh Allah tapi sabar. Makanya di antara 124.000 nabi yang menjadi rasul hanya 313, dan yang tercatat dalam Al-Quran ada 25. Kemudian rasul ulul azmi ada 5. Siapa itu ulul azmi? Yaitu rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang kuat. Di antaranya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Yang diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seberapa besar dia menahan ujian, sabar menghadapi cobaan. Yang kedua, ciri daripada orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah wa qalban syakiran, punya hati yang bersyukur. Nikmat sekecil apapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah kita di dalam kitab diterangkan, walau kana bi 500 amin bi ghairi ma'siyatin, seandainya ada laki-laki yang ahli ibadah, rajulun ubbad qa'imul lail wa sha'imul nahar wa khatimul Quran, malamnya tahajud, siangnya puasa, khatam Quran, ibadah bi 500 amin
itu baru bola mata. Makanya kata Allah, wa qalilan min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nikmat sudah. Wa fi masalah dunia, dalam urusan dunia, antar zura ila ma dunahu, tengok orang yang lebih susah daripada kita, maka kita akan tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi masalah akhirat, antar zura ila ma fawqahu, kalau dalam urusan akhirat tengok terhadap orang yang lebih saleh dengan kita, maka kita tidak akan sombong. Bersyukur, berterima kasih ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia, anugerah, pertolongan, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat kendaraan, nikmat rumah, masih bisa bernafas. Ya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur aku tambah nikmatnya, dan siapa yang kufur azabku sangat pedih kepada Allah. Dan yang ketiga, ciri daripada orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah walisan dan zakiran, punya lisan yang rajin berzikir. Nanti di akhirat ada manusia mughayyaban 'ala nuril arsy, yang wajah sampai kakinya diselimuti oleh cahaya. Sampai Nabi Muhammad heran, dikira Rasul dia adalah seorang malaikat, dikira Rasul dia adalah seorang nabi, tapi ternyata bukan. Siapa dia? Rajulun kana lisanuhu ratbun min dzikrillah. Dia adalah seseorang yang dulu ketika di dunia basah lisannya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Ada 5 kalimat zikir yang apabila kita baca, hati kita akan lapang dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 5 kalimat zikir? Yang pertama, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dibaca. Apa pahalanya? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah min qalbi khalisan, yang keluar dari hati yang ikhlas, kafarallahu lahu dzunubahu arba'ata ala fil kabair, maka Allah akan hapuskan 4.000 dosa-dosa besar. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca. Apalagi kalimat zikir yang dapat memberikan kelapangan dan kemudahan, yaitu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali sehari semalam? Minimal 100 kali. Apa faedahnya? Man lazima istighfaran, barang siapa yang suka membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan solusi dari setiap kesusahan, Allah akan kasih jalan dari setiap kesempitan, dan Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Kapan waktu yang utama? Wa bil ashari yastaghfirun, di waktu sahur kamu istighfar. Kapan waktu sahur? Di pagi hari sebelum sholat subuh, itu baca istighfar. Bisa tahajud, witir, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kesusahan Allah kasih kesempitan, Allah kasih solusi, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga. Apalagi kalimat zikir banyak. Subhanallah, alhamdulillah, salawat, itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu berikrar di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, barang siapa ada di antara umatmu 1000 salawat kepadamu fi kulli yawmin wa lailatin asyra marrah, sehari semalam 10 kali aja.
akhidun biyadi wa amruhu ala siratal mustaqim, nanti ketika melewati jembatan siratal mustaqim aku akan tuntun tangannya. Kata malaikat Mikail, ya Muhammad, kalau ada umatmu rajin bersolawat kepadamu, asqihi min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di telaga surga aku akan yang menuangkan air kepadanya. Kata malaikat Israfil, ya Muhammad, kalau ada umatmu rajin membaca solawat kepadamu, asjudu lillahi ma'arrosi hatta yasarkullahu, maka aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai Allah mengampuni orang-orang yang membaca selawat. Kata malaikat Israel, ya Muhammad, kalau umatmu rajin berselawat, akbadu ruhum kam akbadu ruhal anbiya, nanti kelak ketika sudah ajalnya aku cabut nyawanya enteng seperti aku cabut nyawanya para nabi dan rasul. Berkah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis lain dalam kitab Adabul Ilmi wa Taqdim dijelaskan, man shalla alayya fi kulli yawmin wa lailatin 500 marrah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Rasul, sehari semalam 500 kali, lam yaftaqir abadan, maka dia tidak akan miskin selama-lamanya. Sehari 500 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang 1000 kali, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang salawat kepadaku 1000 kali sehari semalam, lam yamut hatta yarahu maq'adahu minal jannah, maka orang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di dalam surga. 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma wa qawlu ala julubihim, dibaca saat berdiri, duduk, berbaring boleh. Itu juga bagian warisan dan zakiran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri orang yang beruntung adalah ayyujahida fi sabilillahi haqqa jihadi, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya berjuang. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya waktu dengan waktunya. Bangun masjid, berjuang, nyumbang. Matrul ladina firqan wa fi sabilillah kama tarikatin ambalan sab'asabil wa qul subhanahu wa ta'ala Allahu yuhibbu yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, satu dibalas 700 kali lipat. Apalagi masjid, man bana masjidan wallahu baitan fil jannah, barang siapa yang bangun masjid maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, 4 perkara itu merupakan ciri utama orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, punya hati yang sabar. Yang kedua, punya hati yang bersyukur. Yang ketiga, punya lisan yang berzikir. Dan yang keempat, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.